Gimana sih caranya biar kita bisa menghadapi DC lapangan, DC pinjol tanpa kita pusing-pusing pakai cara kekerasan ataupun dan lain sebagainya. Dan yang membuat DC pinjol itu males dan kapok datang untuk menagih kita lagi. Nah, yuk kita akan bahas di video kali ini. Oke, jadi ada berbagai macam cara, tapi 4 hal ini mungkin saya simpulkan ini benar-benar wajib kalian dapatkan, wajib kalian ketahui, dan wajib kalian praktekkan. Karena ini benar-benar landasan dasarnya dan ini akan membuat DC pinjol males lagi bakal datang menagih ke kalian ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman sehat selalu. Sebelum itu yuk kita berdoa bersama-sama buat kita semua dan rekan-rekan semua di luar sana yang sekarang sedang bermasalah dan gagal bayar di aplikasi pinjaman online. Semoga kita semua bisa terbebas dari jeratan pinjol, bisa segera mendapatkan solusi dan diberikan limpahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Oke, jadi hal pertama yang harus kalian ketahui ketika ada DC lapangan pinjol, tanyakan surat tugas. Tanyakan surat tagihannya. Itu penting karena biasanya mereka memang sudah punya, tapi baca secara mendetail. Namanya siapa, terus kemudian nominal hutang kalian berapa, bener nggak dipinjol itu juga. Jangan sampai secara nama, secara data udah salah semua. Jangan, harus dikoreksi. Jangan kalian keburu rasa takut yang muncul, akhirnya kalian iya aja, enggak, tapi harus kalian tanyakan ya. Itu penting karena kebanyakan dari teman-teman di luar sana itu bilang nih cerita, ya saya tahu bang, tapi begitu DC-nya datang kita was-was, kita grogi dan kita lupa harus ngapain. Nah ini jangan. Berarti PR-nya adalah mempersiapkan mental kalian juga ya. Oke, next. Nah, selain kedua, kita juga harus mencari tahu status keprofesionalan dia. Mulai dari ya ID card perusahaan, lalu kemudian sertifikasi sebagai DC ya, dari apapun pokoknya dia sudah resmi legal menjadi seorang debt collector, itu harus kalian tahu. Jangan sampai itu cuman kurir orang yang disuruh untuk menakut-nakuti kalian dan untuk pengen bikin efek shock efek aja buat kalian ya, atau shock terapi buat kalian. Jangan, karena biasanya mereka kendalanya dari yang udah-udah, banyak juga yang hanya menggunakan kurir, yang mana kurirnya sebenarnya juga nggak tahu apa-apa, tapi karena ada yang datang dikiranya DC ya. Itu banyak terjadi teman-teman. Jadi kalian jangan sampai ketakutan hal seperti itu ya. Penting ID card, terus kemudian sertifikasi dan lain sebagainya harus cocok dengan poin pertama tadi, yaitu surat penagihan. Oke. Nah, yang ketiga, kalian harus ketahui jadwal DC lapangan datang ke rumah untuk menagih. Lebih dari itu nggak usah ditanggepi, nggak usah diterima, suruh pulang lagi. Jam berapa itu? Dari jam 8 pagi hingga jam 8 malam. Lebih dari itu abaikan aja. Karena sesuai dengan aturan OJK, surat edaran OJK tahun 2023 nomor 19 kalau tidak salah, itu sudah berbunyi seperti itu. Jadi nggak usah khawatir ya. Itu penting banget untuk mengetahui semua ini karena kalian bisa setidaknya punya waktu, punya peluang dan juga bisa berjuang di sana ya. Terus kemudian yang terakhir adalah berani dan pasrah. Itu dua hal yang mungkin terkesan bertolak belakang. Satunya berani kan identik dengan berjuang. Nah, satunya lagi pasrah, menerima apa adanya. Terus gimana dong? Kok dua-duanya bagusnya? Bagus. Dimana bagusnya ini kalian tetap fight, kalian tetap berjuang, kalian tetap melakukan yang terbaik. Nah, pasrahnya di sini adalah setelah kalian melakukan yang terbaik, setelah kalian melakukan semua hal yang oke dan benar-benar memang dinantikan gitu ya, memang benar-benar yang diharapkan. Nah, barulah kalian pasrah. Misal contoh, kalian harus berani menanggapi DC, harus berani melihat DC, harus berani tegas untuk meminta DC, nggak usah menghubungi kalau mereka melakukan pelanggaran dan lain sebagainya. Itu penting banget ya, itu penting banget. Nah, sekarang pasrahnya bagaimana? Pasrahnya adalah ketika teman-teman udah melakukan segala macam usaha namun hasilnya masih nihil, ya serahkan semuanya sama Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin pasti akan ada jalan. Saya yakin pasti akan ada peluang ya. Jadi insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Gak anti-intinya juga saya juga berpesan kepada teman-teman bahwa yuk kita semua harus berpositive thinking, harus move on dari masalah galbay kayak gini. Meskipun utang kita masih banyak, galbay aja dulu gak apa-apa, tapi kita harus terus bekerja ekstra lebih keras dan lebih keras lagi untuk menghasilkan pundi-pundi uang yang bisa membantu keluarga kita dan juga memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita lainnya. Karena ini sangat-sangat penting sekali. Karena ini benar-benar ngefeknya luar biasa sekali teman-teman ya. Jadi yuk mulai ibadahnya dikencengin, sholatnya dikencengin, sholat tahajudnya juga jangan sampai telat, sholat duhanya juga jangan sampai telat. Cuman paling nggak sampai 10 menit kok teman-teman ya melakukan ibadah itu. Dan efeknya bisa sangat-sangat luar biasa.
So, buat kalian yang sekarang masih ibadahnya masih bolong-bolong, yuk disegerakan ibadahnya, yang rajin ibadahnya. Barangkali dari situlah sumber rezeki kalian, barangkali dari situlah kalian mungkin akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa ke belakangnya. Ya, terima kasih apa yang saya sampaikan. Kalau misalnya ada salah-salah kata, mohon untuk dimaafkan. Dan ya, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.